Sari berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap bayangannya yang terpantul. Rambutnya yang panjang tergerai, dan matanya yang bulat penuh harapan. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti. Dia akan meninggalkan desanya, meninggalkan keluarganya, dan pergi ke negeri yang jauh untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab. Dengan hati yang berdebar, dia mengenakan baju terbaiknya, sebuah kebaya sederhana berwarna biru yang diberikan oleh ibunya. "Bu, aku sudah siap," teriak Sari, suaranya bergetar. Ibunya, Ibu Rini, muncul dari dapur dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Sari, ingat, kamu harus kuat. Ini semua demi masa depan kita," kata Ibu Rini sambil memeluk Sari erat-erat. Sari merasakan kehangatan pelukan ibunya, tetapi di dalam hatinya, ada rasa sakit yang tak tertahankan. Dia tahu bahwa perpisahan ini bukanlah hal yang mudah. Di luar, suara kendaraan dan keramaian pasar mulai terdengar. Sari melangkah keluar rumah, melihat adiknya, Budi, yang sedang bermain layang-layang di halaman. Senyumnya yang ceria membuat Sari merasa lebih berat untuk pergi. "Budi, nanti kakak akan pulang, ya? Kakak janji akan membelikan kamu mainan yang kamu mau," ujarnya sambil mengusap kepala adiknya. "Janji, Kak," jawab Budi dengan semangat. Sari tersenyum, tetapi air mata mulai menggenang di matanya. Dia tahu bahwa janji itu adalah harapan yang harus dia pegang erat. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Sari dan beberapa TKW lainnya berangkat menuju bandara. Dalam perjalanan, mereka berbagi cerita tentang harapan dan impian masing-masing. Sari mendengarkan dengan seksama, merasakan semangat yang mengalir di antara mereka. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, mencari kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Sesampainya di bandara, suasana semakin ramai. Sari melihat banyak orang yang berpisah dan bertemu, menciptakan suasana yang penuh emosi. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang saat mendekati loket check-in. "Ini adalah langkah pertama menuju masa depan," bisiknya pada diri sendiri. Setelah melewati proses check-in dan imigrasi, Sari duduk di ruang tunggu, menunggu penerbangannya. Dia melihat sekeliling, memperhatikan wajah-wajah asing yang juga menunggu. Beberapa di antaranya tampak cemas, sementara yang lain terlihat bersemangat. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Dia mengeluarkan foto keluarganya dari dompet dan menatapnya lama-lama. "Untuk kalian, aku akan berjuang," ucapnya pelan, seolah-olah foto itu bisa mendengarnya. Dia menyimpan foto itu kembali dan menyiapkan diri untuk penerbangan yang akan mengubah hidupnya. Setelah beberapa jam, pesawat akhirnya lepas landas. Sari menatap keluar jendela, melihat awan putih yang berarak di bawahnya. Dia merasa seolah-olah terbang menuju impian yang selama ini dia idamkan. Namun, di dalam hatinya, ada rasa rindu yang mendalam untuk keluarganya. Dia membayangkan wajah ibunya yang penuh harapan dan senyum Budi yang ceria. Setelah perjalanan yang panjang, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Internasional di Arab. Sari merasa terpesona oleh suasana baru yang menyambutnya. Suara pengumuman dalam bahasa asing, aroma makanan yang menggugah selera, dan keramaian orang-orang yang berlalu lalang membuatnya merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Sari mengikuti rombongan TKW lainnya menuju tempat penjemputan. Di sana, dia bertemu dengan agen yang akan membawanya ke majikan. "Selamat datang di Arab. Kamu akan bekerja di rumah keluarga Al-Farsi," kata agen tersebut dengan senyum lebar. Sari mengangguk, berusaha menunjukkan rasa percaya diri meskipun hatinya bergetar. Setelah perjalanan singkat, mereka tiba di rumah majikan. Rumah itu megah, dengan taman yang indah dan kolam renang yang berkilau di bawah sinar matahari. Sari merasa terkesima, tetapi juga sedikit takut. Dia tahu bahwa hidup di sini tidak akan sama dengan di desanya. Majikan Sari, seorang wanita bernama Fatima, menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang, Sari. Kami sangat senang kamu bisa bergabung dengan keluarga kami," kata Fatima dengan suara lembut. Sari merasa sedikit lega mendengar sambutan hangat itu. Fatima menunjukkan Sari ke kamarnya, sebuah ruangan kecil namun nyaman. "Ini adalah tempatmu. Kamu bisa beristirahat setelah perjalanan yang panjang," kata Fatima. Sari mengucapkan terima kasih dan mulai menata barang-barangnya. Dia merasa sedikit lebih tenang, tetapi rasa rindu untuk keluarganya masih menggelayuti hatinya.
Hari-hari pertama Sari di rumah majikan diisi dengan pekerjaan rumah tangga. Dia belajar banyak hal baru, mulai dari memasak hidangan khas Arab hingga merawat anak-anak Fatima. Meskipun awalnya sulit, Sari berusaha keras untuk beradaptasi. Dia merasa bangga bisa membantu keluarga Al-Farsi, tetapi di saat yang sama, dia tidak bisa menghilangkan rasa rindu untuk keluarganya. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan, Sari duduk di balkon sambil menikmati pemandangan malam. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, dan angin sepal-sepal membawa aroma bunga dari taman. Dia teringat akan malam-malam di desanya, saat dia dan keluarganya duduk bersama di halaman, bercerita dan tertawa. Apakah semua ini akan sepadan? Tanyanya pada diri sendiri. Dia tahu bahwa dia harus kuat dan terus berjuang demi keluarganya. Setiap kali dia merasa lelah, dia mengingat wajah ibunya dan adiknya, dan itu memberinya semangat untuk terus melangkah. Hari demi hari berlalu, dan Sari mulai merasakan kedekatan dengan anak-anak Fatima. Mereka, yang awalnya tampak asing, kini menjadi bagian dari hidupnya. Dia mengajari mereka beberapa kata dalam bahasa Indonesia dan mendengarkan cerita-cerita mereka. Sari merasa bahagia bisa menjadi bagian dari keluarga ini, meskipun dia tahu bahwa hatinya selalu terikat dengan keluarganya di Indonesia. Suatu sore, saat Sari sedang bermain dengan anak-anak di taman, Fatima mendekatinya. Sari, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Anak-anak sangat menyukaimu, kata Fatima dengan senyum bangga. Sari merasa senang mendengar pujian itu. Dia berusaha keras untuk memberikan yang terbaik, dan mendengar bahwa usahanya dihargai membuatnya merasa lebih berarti. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Sari masih merindukan rumah. Dia sering menulis surat untuk keluarganya, menceritakan tentang kehidupannya di Arab dan bagaimana dia berusaha keras untuk mengirimkan uang untuk mereka. Setiap kali dia mengirimkan uang, dia merasa seolah-olah dia membawa sedikit harapan untuk keluarganya. Malam itu, saat Sari berbaring di tempat tidurnya, dia menatap langit-langit kamar. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Dia akan berjuang demi keluarganya, dan suatu hari nanti, dia akan kembali dengan kebanggaan dan keberhasilan. Dengan tekad yang kuat, Sari menutup matanya, membayangkan masa depan yang cerah. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun ada banyak tantangan di depan, dia siap menghadapinya. Cahaya di ujung terowongan itu semakin dekat, dan Sari bertekad untuk mencapainya demi keluarganya yang tercinta. Hari-hari berlalu, dan Sari mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di rumah keluarga Al-Farsi. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi majikan dan anak-anaknya. Aroma roti yang dipanggang dan kopi yang diseduh menjadi bagian dari rutinitasnya. Meskipun awalnya terasa berat, Sari mulai menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan sehari-harinya. Suatu pagi, saat Sari sedang menyiapkan sarapan, Fatima datang menghampirinya. Sari, hari ini kita akan mengadakan pesta kecil untuk merayakan ulang tahun anak bungsuku, Amina. Aku butuh bantuanmu untuk menyiapkan semuanya, kata Fatima dengan semangat. Sari merasa senang mendengar permintaan itu. Dia suka merayakan momen-momen spesial, dan ini adalah kesempatan baginya untuk berkontribusi lebih dalam keluarga Al-Farsi. Baik, Bu. Apa yang perlu saya lakukan? Tanya Sari dengan antusias. Fatima menjelaskan rencana pesta, dan Sari segera mulai bekerja. Dia membantu menyiapkan makanan, menghias ruangan dengan balon dan bunga, serta menyiapkan kue ulang tahun yang cantik. Selama proses itu, Sari merasa semakin dekat dengan Fatima. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Sari mulai melihat sisi lembut dari majikannya yang sebelumnya tampak kaku. Ketika pesta dimulai, anak-anak Fatima dan beberapa teman mereka datang dengan wajah ceria. Sari melihat Amina, gadis kecil berusia 7 tahun, berlari dengan gaun merahnya yang cantik, senyum lebar menghiasi wajahnya. Melihat kebahagiaan di wajah anak-anak itu membuat hati Sari bergetar. Dia merasa seolah-olah dia juga merayakan sesuatu yang spesial. Selama pesta, Sari berinteraksi dengan para tamu, membantu melayani makanan dan minuman. Dia merasa bangga bisa berkontribusi dalam kebahagiaan keluarga ini. Fatima memperkenalkan Sari kepada para tamu, dan Sari merasa diterima dengan baik. Momen itu membuatnya merasa lebih seperti bagian dari keluarga Al-Farsi. Setelah pesta selesai, Fatima menghampiri Sari. Terima kasih, Sari. Tanpa bantuanmu, pesta ini tidak akan berjalan semeriah ini, kata Fatima dengan tulus.
Sari tersenyum, merasakan kehangatan dalam pujian itu. Saya senang bisa membantu, Bu, jawabnya. Hari-hari berikutnya, Sari semakin terlibat dalam kehidupan keluarga Al-Farsi. Dia membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah mereka, mengajari mereka beberapa kata dalam bahasa Indonesia, dan mendengarkan cerita-cerita mereka. Sari merasa bahagia melihat anak-anak tumbuh dan belajar, dan dia mulai merasakan cinta yang tulus terhadap mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sari masih merindukan keluarganya. Setiap malam, dia menulis surat untuk ibunya, menceritakan tentang kehidupannya di Arab dan bagaimana dia berusaha keras untuk mengirimkan uang untuk mereka. Dia berharap surat-suratnya bisa memberikan semangat bagi keluarganya di rumah. Suatu malam, saat Sari duduk di balkon, dia melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Dia teringat akan malam-malam di desanya, saat dia dan keluarganya duduk bersama di halaman, bercerita dan tertawa. Rindu itu kembali menghampirinya. Tetapi dia berusaha untuk tetap kuat. Dia tahu bahwa semua pengorbanannya akan terbayar. Di tengah rutinitasnya, Sari mulai merasakan tekanan dari pekerjaan. Meskipun Fatima baik, terkadang dia juga bisa sangat tegas. Suatu hari, saat Sari sedang membersihkan rumah, Fatima datang dan melihat bahwa Sari belum menyelesaikan tugasnya. Sari, kamu harus lebih cepat. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, kata Fatima dengan nada serius. Sari merasa tertekan, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan emosinya. Maaf, Bu. Saya akan berusaha lebih cepat, jawabnya dengan sopan. Dia tahu bahwa Fatima hanya ingin semuanya berjalan dengan baik, tetapi terkadang, beban pekerjaan terasa sangat berat. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, Sari duduk di kamarnya, merasakan lelah yang mendalam. Dia menatap foto keluarganya dan merindukan pelukan hangat ibunya. Aku harus kuat, bisiknya pada diri sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Setiap tetes keringat dan usaha yang dia lakukan adalah untuk keluarganya. Beberapa minggu kemudian, Sari mendapatkan kesempatan untuk pergi ke pasar bersama Fatima. Ini adalah pengalaman baru baginya, dan dia sangat bersemangat. Di pasar, Sari melihat berbagai barang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Warna-warni buah dan sayuran, aroma rempah-rempah yang menggoda, serta keramaian orang-orang yang berbelanja membuatnya terpesona. Fatima memperkenalkan Sari kepada beberapa pedagang, dan Sari merasa senang bisa berinteraksi dengan orang-orang baru. Dia belajar banyak tentang budaya dan kebiasaan setempat. Fatima juga mengajarinya cara berbelanja dengan bijak, memilih bahan makanan yang segar dan berkualitas. Saat mereka berjalan-jalan di pasar, Sari melihat seorang wanita tua yang menjual kerajinan tangan. Dia teringat akan kerajinan yang dibuat oleh ibunya di desa. Tanpa berpikir panjang, Sari membeli beberapa barang kecil sebagai oleh-oleh untuk keluarganya. Ini untuk mereka, pikirnya dengan senyum. Setelah kembali dari pasar, Sari merasa lebih dekat dengan Fatima. Mereka berbagi cerita dan tawa selama perjalanan pulang. Sari mulai menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka memiliki banyak kesamaan. Keduanya adalah perempuan yang berjuang untuk keluarga mereka, dan itu membuat ikatan di antara mereka semakin kuat. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Suatu malam, Sari mendengar suara keras dari ruang tamu. Dia segera berlari untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata, Fatima sedang berdebat dengan suaminya, Ahmad. Suara mereka meninggi, dan Sari merasa tidak nyaman berada di sana. Dia berusaha untuk tidak mendengarkan, tetapi kata-kata mereka membuat hatinya bergetar. Kenapa kamu tidak pernah mengerti? Aku bekerja keras untuk keluarga ini, teriak Fatima. Ahmad menjawab dengan nada yang sama, tapi aku juga berhak untuk mendapatkan perhatianmu. Anak-anak butuh kita berdua. Sari merasa terjebak di antara dua orang yang dia hormati. Dia tahu bahwa setiap keluarga memiliki masalah, tetapi melihat pertengkaran itu membuatnya merasa sedih. Dia kembali ke kamarnya, berusaha untuk tidak memikirkan apa yang baru saja dia saksikan. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dia merenungkan kehidupannya di Arab, bagaimana dia berjuang untuk menemukan tempatnya di sini. Dia merasa terasing, tetapi di sisi lain, dia juga merasa beruntung bisa bekerja di keluarga yang baik. Dia berdoa agar Fatima dan Ahmad bisa menyelesaikan masalah mereka, karena dia tahu betapa pentingnya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Keesokan harinya, suasana di rumah tampak tegang. Fatima tampak lebih pendiam dari biasanya,
Dan Sari merasa cemas. Dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi hatinya tidak tenang. Dia ingin membantu, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat Sari sedang menyiapkan sarapan, Fatima mendekatinya. Sari, maafkan aku jika semalam membuatmu merasa tidak nyaman. Ini adalah masalah pribadi kami, kata Fatima dengan suara lembut. Sari mengangguk, merasa lega mendengar permintaan maaf itu. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin melihat semuanya baik-baik saja. Jawabnya. Fatima tersenyum, dan Sari merasa sedikit lebih tenang. Dia tahu bahwa meskipun ada tantangan, mereka bisa melewatinya bersama. Hari-hari berikutnya, Sari berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih ceria di rumah. Dia mengajak anak-anak bermain dan belajar, berusaha mengalihkan perhatian mereka dari ketegangan yang ada. Sari mulai menyadari bahwa meskipun hidup di tanah asing penuh dengan tantangan, dia juga menemukan banyak kebahagiaan. Dia belajar untuk mencintai anak-anak Fatima dan merasakan kedekatan yang tulus dengan mereka. Setiap senyuman dan tawa mereka menjadi sumber kekuatan bagi Sari untuk terus berjuang. Di tengah semua kesulitan, Sari menemukan cahaya harapan. Dia tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil adalah untuk keluarganya, dan dia bertekad untuk tidak menyerah. Dengan semangat yang baru, Sari melanjutkan perjalanan hidupnya di Arab, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Hari-hari di rumah keluarga Al-Farsi semakin terasa seperti rumah kedua bagi Sari. Meskipun tantangan dan kesulitan masih ada, dia mulai menemukan ritme dalam kehidupannya. Dia semakin dekat dengan anak-anak Fatima, terutama Aminah, yang selalu menantikan kehadirannya. Sari merasa bangga bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka, meskipun jauh dari keluarganya di Indonesia. Suatu sore, saat Sari sedang bermain di taman dengan anak-anak, Fatima menghampiri mereka. Sari, aku ingin berbicara denganmu, katanya dengan nada serius. Sari merasa sedikit cemas, tetapi dia mengangguk dan mengikuti Fatima ke dalam rumah. Sejak kamu datang ke sini, aku melihat banyak perubahan positif dalam anak-anakku. Mereka lebih ceria dan bersemangat belajar. Aku sangat berterima kasih padamu. Fatima memulai pembicaraan. Sari merasa hangat di dalam hati mendengar pujian itu. Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk mereka. Jawabnya dengan tulus. Fatima melanjutkan, aku ingin menawarkanmu sesuatu. Kami akan mengadakan acara amal di akhir pekan ini, dan aku ingin kamu membantu menyiapkannya. Ini adalah kesempatan bagus untukmu untuk berinteraksi dengan lebih banyak orang di sini. Sari terkejut dan merasa terhormat. Tentu, Bu. Saya akan sangat senang membantu. Jawabnya dengan semangat. Hari-hari menjelang acara amal itu dipenuhi dengan persiapan. Sari dan Fatima bekerja sama untuk menyiapkan makanan, dekorasi, dan berbagai kegiatan untuk anak-anak. Sari merasa semakin terlibat dalam komunitas, dan dia mulai mengenal tetangga-tetangga Fatima. Mereka semua sangat ramah dan menyambutnya dengan hangat. Ketika hari acara tiba, Sari merasa bersemangat. Dia mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah gaun sederhana yang dia bawa dari Indonesia. Suasana di rumah Fatima sangat meriah, dengan banyak orang datang dan pergi, tertawa, dan berbagi cerita. Sari merasa senang bisa menjadi bagian dari momen ini. Acara amal itu dimulai dengan sambutan dari Fatima. Dia berbicara tentang pentingnya membantu sesama dan bagaimana acara ini akan memberikan dukungan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Sari melihat semangat di mata Fatima, dan itu menginspirasi dirinya untuk berkontribusi lebih banyak. Selama acara, Sari membantu menyiapkan makanan dan melayani para tamu. Dia juga berinteraksi dengan anak-anak yang datang, mengajak mereka bermain dan belajar. Melihat senyum di wajah anak-anak itu membuat hatinya bergetar. Dia merasa seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang berarti, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang lain. Di tengah kesibukan, Sari bertemu dengan seorang wanita bernama Laila, yang merupakan tetangga Fatima. Laila adalah seorang ibu yang sangat ramah dan memiliki 2 anak. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Sari merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupannya di Arab. Laila mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Sari merasa seolah-olah dia telah menemukan teman baru. Jika kamu butuh bantuan atau ingin berbagi cerita, jangan ragu untuk menghubungiku, kata Laila dengan senyum hangat. Sari merasa terharu. Dia tahu bahwa meskipun jauh dari rumah, dia tidak sendirian. Ada orang-orang baik di sekitarnya yang siap mendukungnya.
Setelah acara amal selesai, Sari merasa lelah tetapi bahagia. Dia membantu membersihkan sisa-sisa acara dan melihat Fatima berbicara dengan para tamu. Sari merasa bangga bisa berkontribusi dalam acara tersebut. Dia tahu bahwa semua usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Malam itu, saat Sari berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Meskipun hidup di tanah asing tidak selalu mudah, dia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain dan menjalin hubungan baru. Dia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Sari menerima kabar dari keluarganya di Indonesia. Ibunya mengirimkan surat yang penuh dengan cerita tentang kehidupan di desa. Sari membaca surat itu dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata yang ditulis ibunya. Dia merasa terhubung kembali dengan rumahnya, meskipun jarak memisahkan mereka. Dalam surat itu, ibunya menulis tentang bagaimana mereka menggunakan uang yang Sari kirimkan untuk memperbaiki rumah dan membeli kebutuhan sehari-hari. Kami sangat bangga padamu, Sari. Kamu adalah cahaya dalam hidup kami, tulis ibunya. Air mata menggenang di mata Sari saat membaca kalimat itu. Dia merasa terharu dan bertekad untuk terus berjuang demi keluarganya. Suatu hari, saat Sari sedang membersihkan rumah, dia mendengar suara tangisan dari kamar Amina. Dia segera berlari ke sana dan menemukan Amina duduk di lantai, menangis. "Amina, ada apa?" tanya Sari dengan lembut. Amina mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Aku tidak ingin pergi ke sekolah. Teman-temanku mengejekku karena aku tidak bisa berbicara bahasa Arab dengan baik," kata Amina dengan suara terisak. Sari merasa hatinya hancur mendengar itu. Dia duduk di samping Amina dan memeluknya. "Amina, kamu sangat pintar. Semua orang belajar dengan cara yang berbeda. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri. Kamu bisa melakukan ini," kata Sari dengan penuh keyakinan. Amina mengangguk, tetapi air matanya masih mengalir. "Tapi aku merasa malu," katanya. Sari mengusap punggung Amina dengan lembut. "Kita semua pernah merasa malu, tetapi yang terpenting adalah berusaha. Jika kamu mau, aku bisa membantumu belajar bahasa Arab setelah sekolah. Kita bisa belajar bersama," tawar Sari. Wajah Amina mulai cerah. "Benarkah? Kamu mau membantu aku?" tanyanya dengan harapan. "Tentu saja. Kita bisa belajar sambil bermain. Itu akan menyenangkan," jawab Sari dengan senyum. Amina akhirnya tersenyum, dan Sari merasa senang bisa membantu anak itu merasa lebih baik. Hari-hari berikutnya, Sari dan Amina mulai belajar bersama setelah sekolah. Sari mengajarkan Amina beberapa kosakata dasar dalam bahasa Arab dan membantu dia berlatih berbicara. Melihat kemajuan Amina membuat Sari merasa bangga. Dia tahu bahwa dia tidak hanya membantu Amina, tetapi juga membangun kepercayaan diri anak itu. Suatu malam, setelah sesi belajar, Amina memeluk Sari dengan erat. "Terima kasih, Kak Sari. Kamu adalah guru terbaik," katanya dengan ceria. Sari merasa hangat di dalam hati. "Aku senang bisa membantumu, Amina. Ingat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan," jawabnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Sari masih merindukan keluarganya. Dia sering menulis surat untuk ibunya, menceritakan tentang kehidupannya di Arab dan bagaimana dia berusaha keras untuk mengirimkan uang untuk mereka. Dia berharap surat-suratnya bisa memberikan semangat bagi keluarganya di rumah. Suatu malam, saat Sari duduk di balkon, dia melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Dia teringat akan malam-malam di desanya, saat dia dan keluarganya duduk bersama di halaman, bercerita dan tertawa. Rindu itu kembali menghampirinya, tetapi dia berusaha untuk tetap kuat. Dia tahu bahwa semua pengorbanannya akan terbayar. Beberapa bulan kemudian, Sari menerima kabar baik. Fatima memberitahunya bahwa mereka akan mengadakan perjalanan keluarga ke pantai untuk merayakan ulang tahun Amina. "Sari, kami ingin kamu ikut bersama kami. Kamu adalah bagian dari keluarga ini," kata Fatima dengan senyum hangat. Sari merasa terharu mendengar undangan itu. "Terima kasih, Bu. Saya sangat senang bisa ikut," jawabnya dengan penuh semangat. Perjalanan ke pantai itu adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi Sari. Dia melihat keindahan laut yang biru, pasir putih yang lembut, dan anak-anak yang bermain dengan ceria. Sari merasa bahagia bisa berbagi momen spesial ini dengan keluarga Al-Farsi.
Dia bermain bersama anak-anak, membangun istana pasir, dan tertawa lepas. Saat matahari terbenam, Sari duduk di tepi pantai, menikmati pemandangan yang indah. Dia merasa damai dan bersyukur atas semua yang telah dia alami. Meskipun jauh dari rumah, dia menemukan kebahagiaan dan cinta di tempat yang tidak terduga. Dia tahu bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Di tengah keindahan itu, Sari berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang demi keluarganya. Dia akan mengirimkan uang yang cukup untuk mereka dan suatu hari nanti, dia akan pulang dengan kebanggaan dan keberhasilan. Dia tahu bahwa cahaya di ujung terowongan itu semakin dekat, dan dia siap untuk mencapainya. Dengan tekad yang kuat, Sari melanjutkan perjalanan hidupnya di Arab, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dia tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil adalah untuk keluarganya, dan dia bertekad untuk tidak menyerah. Dalam hatinya, dia merasakan harapan yang tak pernah padam, dan dia yakin bahwa masa depan yang lebih baik menantinya.